Apa? Nungguin kita kena botol? Mending nonton video kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah seni mahakarya, sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Saya Jonathan Kurniadi Syahbana, NIM 82 sebagai ketua. Saya Muhammad Alvin Raihan, NIM 114 sebagai videografer dan editor. Saya Satrio Alexono Fotosusumo, NIM 101. Saya Muhammad Asadin Faruk, NIM 110. Saya Rizina Wajid, NIM 87. Saya Aisyah Zahra, NIM 109. Saya Maya Ilsyah Hirawati, NIM 90. Saya Nabila Reza Zahro, NIM 84. Saya Octaviana Saatrohmah, NIM 98. Oke teman-teman semua, saksikanlah video yang kami buat mengenai akad dan pembiayaan syariah di KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi. Oke teman-teman, berdasarkan laporan hasil observasi yang telah kami lakukan di KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi yang ada di Kota Jepara, di sini yang pertama saya akan memaparkan sedikit mengenai latar belakang masalah dari penelitian yang kami lakukan. Jadi di sini saya akan membahas mengenai sejarah dari berdirinya BMT itu sendiri, kemudian menyinggung sedikit pengertian mengenai apa itu BMT, dan yang terakhir nanti kita akan membahas seputar KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi yang ada di Kota Jepara. Nah, yang pertama, BMT sendiri telah ada di Indonesia sejak mulai berdirinya bank-bank syariah yang ada di Indonesia, yakni sekitar tahun 1992, yang mana pada kala itu bank syariah yang pertama kali muncul adalah PT BMI atau Bank Muamalah Indonesia. Setelah munculnya bank tersebut, barulah muncul bibit-bibit bank-bank ataupun lembaga koperasi yang memiliki prinsip-prinsip syariah di Indonesia. Seperti itu. Kemudian dasar pelaksanaan atau operasional dari pelaksanaan lembaga keuangan syariah di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas sedikit mengenai apa itu dari BMT. BMT atau singkatan yang disingkat dengan nama Baitul Mal wat Tamwil merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah yang bertugas untuk mengelola dana non-profit dan dana profit. Lembaga ini bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil dengan menyediakan akses pendanaan khususnya bagi masyarakat kecil. Oke. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, kami mengambil sampel di salah satu KSPPS BMT yang cukup besar di wilayah kota Ukir atau Jepara yang bernama KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi atau disingkat dengan USA. Nah, di dalam laporan hasil observasi kami
kami menyebutkan dari mulai berdirinya KSPPS ini, kemudian seputar akad yang telah diterapkan dalam proses pembiayaan syariah yang dilakukan oleh BMT dari BMT Yusa sendiri. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai BMT Yusa sendiri. Oke. Salah satu BMT yang tetap istiqomah dalam melakukan mekanisme dan akad pembiayaan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah adalah BMT Umat Sejahtera Abadi yang ada di kota Jepara. Merupakan sekian banyak BMT yang terdapat di kota Jepara. BMT ini pertama kali didirikan pada tanggal 25 Oktober 2007 dengan beroperasi secara resmi tanggal 12 Desember 2007. BMT ini memiliki alamat yakni pada Jalan Wahid Hasyim nomor 133 Jepara, serta memiliki kantor cabang hampir di seluruh wilayah di kota Jepara. Nah, topik utama yang kami bahas di sini mengenai akad pembiayaan syariah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Umat Sejahtera sendiri sebetulnya memiliki akad yang banyak digunakan oleh KSPPS BMT pada umumnya. Tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan syariat di KSPPS BMT Umat Sejahtera ini ada satu akad yang memiliki keunikan tersendiri, yang mana BMT atau KSPPS lainnya tidak menggunakan akad ini. Apa nama akad itu? Akadnya yaitu akad Qard Bisyarti Rohni. Nah, apa itu akad Qard Bisyarti Rohni? Kemudian bagaimana prinsip atau mekanisme dalam pelaksanaan pembiayaan syariah yang ada di KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi, serta bagaimana implementasi atau penerapan di dalamnya. Semuanya itu nanti akan kami bahas. Jadi rumusan masalah yang kami angkat ini berdasarkan penelitian di KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi, diantaranya yang pertama, bagaimana mekanisme pembiayaan syariah di KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi, dan yang kedua, bagaimana akad yang digunakan dalam melakukan transaksi pembiayaan syariah di KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi, dan yang ketiga, untuk mengetahui implementasi atau penerapan kesesuaian teori pembiayaan syariah dengan realita yang terjadi dengan nasabah di KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi. Selanjutnya, Tujuan penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami di KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi. Yang pertama, untuk mengetahui mekanisme pengajuan pembiayaan syariah yang dilakukan di KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi. Yang kedua, untuk mengetahui akad yang digunakan dalam melakukan transaksi pembiayaan syariah oleh KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui implementasi atau penerapan kesesuaian antara teori pembiayaan syariah dengan realita yang terjadi di lapangan oleh nasabah KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi. Lalu, Bab 2 mengenai identitas lembaga. Nama lembaganya yaitu KSPPS Umat Sejahtera Abadi Jepara yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim nomor 133 di Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya mengenai visi dan misi KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi. Mengenai visinya yaitu bersama umat meraih sejahtera. Sedangkan misinya adalah yang pertama, melakukan jasa layanan penguatan modal dan pembiayaan anggota berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, melakukan jasa perencanaan keuangan
anggota melalui produk simpanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, melakukan gerakan dakwah dan keagamaan melalui kegiatan ekonomi syariah. Yang keempat, partisipasi aktif membangun masyarakat menjadi lebih produktif. Yang kelima, partisipasi aktif dalam mensejahterakan dan meningkatkan sumber daya masyarakat. Kemudian layanan pada KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi Jepara terbagi menjadi dua. Yang pertama, Baitul Mal, dan yang kedua adalah Baitul Tamwil. Baitul Mal terdapat unit pengumpulan zakat Basnas, konsultasi zakat, penghimpunan infak, sedekah dan wakaf, penyaluran zakat, program empowering, santunan anak yatim, tanggap bencana, layanan mobil umat yang berupa ambulans, cek kesehatan gratis, pengobatan gratis, dan kunjungan ta'awun. Sedangkan dalam layanan Baitul Tamwil terbagi menjadi dua, yaitu simpanan dan pembiayaan. Dalam simpanan terdapat 7 simpanan, yaitu simpanan berjangka, simpanan sejahtera, simpanan eksklusif, simpanan sekolah, simpanan hari raya, simpanan pendidikan, dan yang terakhir adalah simpanan terencana. Dalam pembiayaan terbagi menjadi 4, yaitu mudharabah atau modal kerja, murabahah, pembelian barang, qard atau multiguna, dan yang keempat adalah rohan atau gadai emas. Dalam subjek observasi ini, kami mengambil Bapak Nur Rohmat SHI selaku HRD dari KSPPS BMT Umat Sejahtera Jepara. Dan dalam teknik pengambilan data, kami mengambil 3 teknik pengambilan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian Bab 3. Nah, kali ini kita akan menyampaikan terkait gambaran umum observasi dan juga hasil temuan lapangan dan analisis. Nah, untuk gambaran umum observasi ini kita lakukan di KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi Jepara, tepatnya di Bapangan Pecangaan Jepara. Untuk narasumber kita yaitu Bapak Nur Rohmat selaku HRD di KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi Jepara. Data observasi ini diperoleh langsung melalui wawancara lapangan dan juga pengamatan pembiayaan atau pengamatan terkait kegiatan di BMT Umat Sejahtera Abadi Jepara. Nah, hasil temuan itu kita analisis berdasarkan 3 aspek. Yang pertama yaitu terkait mekanisme. Yang kedua itu terkait dengan akad, dan yang ketiga itu terkait implementasinya. Lalu kali ini saya akan menyampaikan terkait hasil temuan lapangan. Yang pertama yaitu mekanisme. Nah, jadi sebelum menjadi anggota, menurut dari Bapak Nur Rohmat selaku HRD itu, sebelum menjadi anggota di KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi itu tidak bisa mengajukan pembiayaan. Jadi sebelumnya harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu agar menjadi anggota. Nah, untuk syarat-syaratnya kan ada pengajuan. Yang pertama yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, dan juga dokumen kepemilikan barang yang akan dijadikan agunan seperti sertifikat rumah, ada BPKB motor atau mobil, ada juga perhiasan seperti emas, dan juga tabungan yang dapat digunakan. Nah, setelah berkas itu terkumpul, pihak BMT itu melakukan survei lapangan untuk mengecek kebenaran data dan kondisi pemohon, termasuk jenis usaha, terus juga keberadaan serta kondisi agunan, tempat tinggal, dan pekerjaan tersebut. Hasil survei tersebut kemudian dibahas di rapat komite. Pembiayaan tersebut disetujui atau ditolak, dan nanti akan dihubungi dari pihak BMT entah disetujui atau ditolak. Jika memang disetujui, nanti akan diberitahukan mengenai besaran pembiayaan, terus juga jangka waktu pelunasan, serta jadwal akad pembiayaan. Nah, sebelum akad dapat dilakukan, pemohon itu harus terlebih dahulu menjadi anggota BMT seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu dengan cara mengisi formulir keanggotaan dan membayar simpanan pokok sebesar 100.000, dan kalau untuk simpanan wajibnya itu 1.000 per bulan. Akad ini dilakukan di kantor BMT Umat Sejahtera Abadi serta mengharuskan kehadiran dan tanda tangan pihak suami istri jika memang sudah menikah. Setelah akad selesai, dana pembiayaan baru dapat dicairkan. Kemudian akad-akadnya, akad yang digunakan oleh KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi yaitu ada mudharabah, murabahah, dan lain sebagainya.
Namun, ada satu akad yang hanya ada di KSPPS BMT Umat Sejahtera Abadi. Nah, akad ini yaitu Qard Bisyarti Rohni. Nah, di mana akad pinjaman yang disertai dengan rohn sebagai bentuk jaminan. Keuntungan yang didapatkan oleh BMT Umat Sejahtera Abadi yaitu diperoleh dari bisyarah atau ujrah pemeliharaan terhadap barang gadai yang telah disepakati di luar akad utama. Akad ini jarang digunakan oleh BMT yang lain. Implementasinya, BMT Umat Sejahtera Abadi berusaha untuk menjalankan sesuai SOP. Meskipun demikian, potensi hambatan tetaplah ada. Nah, disinilah BMT Umat Sejahtera Abadi memiliki sistem pengendali internal atau SPI. SPI memiliki beberapa fungsi, antara lain mengawasi proses pembiayaan, mengarahkan karyawan, dan memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan pembiayaan tercatat dengan akurat dan lengkap. SPI BMT Umat Sejahtera Abadi terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi, selanjutnya yaitu prosedur dan kebijakan, sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif, karyawan yang terlatih, dan sistem informasi yang akurat dan lengkap. SPI memberikan beberapa manfaat, antara lain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT Umat Sejahtera Abadi, mengurangi resiko kesalahan dan hambatan dalam proses pembiayaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KSSPS BMT Umat Sejahtera Abadi Jepara merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berkomitmen untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Proses pembiayaan yang diterapkan telah berjalan secara sistematis, mulai dari pendaftaran anggota, verifikasi administrasi, survei lapangan, hingga penetapan keputusan oleh komite pembiayaan. Salah satu temuan yang paling menarik adalah penerapan produk pembiayaan Qard Bisyarti Rohni, yaitu inovasi akad yang menggabungkan prinsip pinjaman tanpa bunga dengan sistem jaminan. Akad ini menunjukkan adanya upaya BMT USA dalam menghadirkan produk keuangan yang solutif, beretika, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Secara umum, BMT Umat Sejahtera Abadi berhasil membuktikan perannya sebagai lembaga keuangan syariah yang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro dan kecil. Kehadiran lembaga ini memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi umat dan penguatan literasi keuangan syariah di tingkat lokal. Demikianlah mahakarya dari kelompok 2. Kalah orang mungkin, menang wes biasa. Kelompok 2. Wes bubar. Bubar. BMT dari BMT Syariah. Kotor-kotor kayaknya, Bi. Save ya, tak briefing dulu, Bi. Jadi berdasarkan saya. Ini kita lakukan di KSPPS BMT Sejahtera Abadi Mate Kairin. Selanjutnya yaitu adalah apa sih, aku lali. Ngarepannya apa? Selanjutnya yaitu tujuan yang dilakukan oleh kelompok kami di KSPPS. Ya Allah.